Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Didi Sari Halawa dari BIA Sore. Dan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Bahasa Indonesia, buku cerita yang akan saya baca dan saya pilih berjudul The Old and the Sea, atau yang diartikan dengan bahasa Indonesia Lelaki, Tua, dan Laut. Bukunya saya ambil di e-book ya teman-teman, yang dituliskan oleh Ernest Hemingway, terbit pada tahun 1952. Alasan saya untuk memilih buku ini karena ceritanya yang sederhana, tetapi pesan yang begitu dalam: perjuangan hidup, kesabaran, dan semangat hidup seseorang yang tidak mau menyerah, tetap berusaha walaupun sudah sering gagal. Wah, semangatnya tidak runtuh ya. Dia selalu berusaha dong, walaupun sudah tua. Mari kita saksikan dan mendengarkan. Saya akan membaca isi dari buku ini. Seorang nelayan tua bernama Santiago. Dia tinggal di sebuah desa nelayan yang sangat dekat dengan laut dan hidupnya yang sangat sederhana. Sudah lama sekali dia tidak sama sekali mendapatkan ikan. Bahkan sampai 80 hari dia nelayan, dan banyak orang menganggap dia tidak beruntung. Karena sebagai nelayan, walaupun begitu Pak Santiago tetap semangat dan tidak mau menyerah. Dan Pak Santiago pun mempunyai seorang anak muda yang bernama Mandolin yang sangat menghormatinya. Dulu mereka berdua sering melaut bersama, tetapi karena Pak Santiago terlalu lama tidak mendapatkan ikan, orang tua Mandolin pun sehingga menyuruh anaknya itu ikut nelayan lain. Walaupun begitu, Mandolin tetap peduli pada Pak Santiago, sering membantu membawa alat pancing dan menemani dia mengobrol. Suatu hari Pak Santiago memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya, karena dia percaya bahwa keberuntungan pasti akan datang kalau dia terus berusaha di tengah laut. Pak Santiago akhirnya pancingannya dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu pun ternyata marlin raksasa. Pak Santiago harus berjuang sendiri di tengah laut selama berhari-hari untuk menahan tarikan ikan itu. Tangannya luka, badannya lelah, tapi dia tetap bertahan karena tidak mau kalah. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya dia berhasil menangkap ikan itu. Namun dalam perjalanan pulang, banyak sekali hiu datang memakan ikan dari hasil tangkapannya, dan kini hanya tersisa kerangka ikan saja. Berjuang Pak Santiago yang menunjukkan bahwa keberanian, kesabaran, dan juga semangat itu pantang menyerah adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Bagian spesifik yang berkesan saat Pak Santiago akhirnya berhasil menangkap ikan marlin yang sangat besar setelah berjuang lama di tengah laut. Walaupun tangannya luka dan tubuhnya sangat lelah, dia tetap tidak menyerah. Pak Santiago bahkan menghormati ikan seperti lawan yang kuat. Namun saat pulang, banyak hiu datang dan memakan ikan tersebut sampai yang tersisa hanya kerangkanya saja. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa perjuangan dan pantang menyerah itu sangat penting, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Kesan sementaranya yang cukup kuat di halaman sekitar 77. Di bagian ini Pak Santiago mulai merasa sangat lelah setelah berjuangnya dengan ikan marlin yang besar. Ia bahkan sempat berpikir apakah semua yang terjadi itu nyata atau hanya mimpi. Melalui kisah ini kita juga belajar bahwa yang paling penting bukan hanya hasil akhir, tetapi bagaimana kita berusaha dan tetap kuat saat menghadapi tantangan. Baik semuanya, ini saja buku cerita ulang yang saya bacakan untuk tahap pertama dan dari halaman 1 sampai 77. Nanti di minggu ke-7 saya akan melanjutkan membaca buku di halaman 78 sampai selesai. Terima kasih.
teman-teman yang sudah mau mendengarkannya. See you semuanya. He's in control.